Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para kiai, para ulama ajengan yang berbahagia. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, semoga Allah memberkahi kita semua. Kita telah menyuarakan suara yang hak, di mana itulah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah kalian perkataan yang lurus, perkataan yang membawa hidayah, perkataan yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dari semua kiai para tokoh yang menyampaikan materi dari awal hingga kiai saya, yaitu Kiai Umar, jelas sekali nampak bahwa semua mengajak kepada meninggalkan hukum tauhid. Semua mengajak kepada agar kita meninggalkan komunisme, kapitalisme, demokrasi, dan seluruh isme yang bertentangan dengan Islam. Kenapa kita harus meninggalkan itu semua? Karena memang Islam agama yang sudah sempurna, agama yang menjadi tali yang kokoh dari langit untuk membimbing manusia di bumi, agar manusia yang mengikatkan diri kepada Allah, agama ini tidak akan sesat. Dan ketika manusia itu berpegang kepada tali selain tali Allah, selain Al-Quran, selain Islam, maka bisa dipastikan mereka tersesat semua. Dan ini yang terjadi saat ini, di mana saudara kita dari ujung dunia di barat hingga ke timur, mereka semua banyak tersesat karena mereka tidak mengambil Islam sebagai jalan hidup, mereka tidak menjadikan Islam sebagai ideologi mereka. Akhirnya apa? Kaum muslimin dikalahkan dan didominasi oleh komunisme, kapitalisme, dan semua yang menjadi anak-anak kandung mereka. Jadi artinya saat ini kaum muslimin bukan berada pada tempat yang sungguhnya. Hari mereka telah memilih ideologi yang salah. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah SWT, paparan para kiai, para tokoh di para jengan, para yang saya hormati, tentu kita sudah memahami bahwa Islam tidak bisa dipisahkan dari negara. Jadi istilah kekuasaan imam bisa dipisahkan dari dinul Islam. Paling sederhana, Rasul itu menyebut istilah ra'in dikaitkan dengan ra'iyah. Kalau dalam bahasa kita bisa dengan rakyat. Hadis yang sangat dihafal oleh kaum muslimin adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian penggembala, dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas gembalaan kalian. Nah, di sini menarik karena ada kata-kata ra'in. Nah, wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Dan imam adalah kepala negara. Nah, ini kalau kita bicara kepala negara, maka tentu Islam tidak bisa dipisahkan dengan negara. Dan Islam merupakan agama yang paripurna yang mengatur semua itu. Bisa dipastikan banyak ajaran Allah yang tidak bisa diterapkan tanpa adanya negara. Dan Islam sebagai sebuah ideologi mewajibkan adanya negara mengemban ideologi itu. Sebagaimana ideologi-ideologi yang lain. Kapitalisme bisa hidup, bisa berkembang, bisa berjaya karena ada negara yang mengemban. Itu pula dengan komunisme. Saat seandainya tidak ada manusia, kaum muslimin berposisi seperti bisa jadi komunisme agak barat lagi dan negara yang mengembannya itu bisa jadi akan kuat. Itulah ideologi. Ideologi akan mati ketika tidak ada negara yang mengembannya. Nah, fitur Islam ini akan hanya menjadi agama yang disebut sebagai agama individu, disebut sebagai agama hanya istilahnya rahmatan lil alamin, tetapi rahmatnya tidak terasa. Kenapa? Karena tidak ada negara yang mengembannya. Nah, kalau kita bicara negara, maka tidak bisa dipisahkan dari Islam. Istilah al-imamu ra'in saja cukup bagi kita untuk menjelaskan bahwa memang Islam tidak bisa dipisahkan negara. Ada ra'in, ada ra'iyah. Ra'in dan ra'iyah ada hubungan. Hubungannya apa? Di mana ra'in meriayah rakyatnya. Ra'in meriayah ra'iyahnya. Kan begitu. Nah, ketika seorang ra'in tidak bisa meriayah ra'iyahnya dengan baik, akhirnya mereka tidak amanah. Ini merupakan sebuah keniscayaan, negara harus ada. Negara yang menjalankan hukum Allah harus ada. Dan tadi sudah disebut, negara itu adalah negara khilafah. Nah, ihfazillah azanillahu wa iyyakum.
terkait dengan dalil-dalil yang mengisyaratkan kita ini wajib ya menegakkan khilafah, menegakkan daulah yang akan datang oleh Allah sangat banyak sekali. Contohnya dalam Al-Quran ya, dijelaskan dalam surah An-Nisa 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi bima araka Allah. Sesungguhnya kami menurunkan kepada Muhammad Alkitab, Al-Quran, bil haqqi dan bawa kebenaran, litahkuma bainan nas, agar engkau menghukumi antara manusia, agar engkau memutuskan perkara antara manusia, bima arakallah, sesuai yang Allah wahyukan kepadamu. Artinya Rasul tidak boleh menyimpang sedikit pun dari wahyu Allah SWT dalam memutuskan perkara. Dan Rasul mencontohkan bagaimana Rasul menghukumi orang-orang yang murtad. Itu tentu perlu negara. Bagaimana Rasul membentuk pasukan jihad yang kemudian mereka berjuang di jalan Allah. Juga bagaimana pertanyaan dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang anfal, tentang harta rampasan. Bagaimana mungkin harta rampasan bisa didapat oleh seorang individu atau pasukan-pasukan kecil? Itu adalah pasukan besar yang membuktikan bahwa Rasul saat itu sebagai Rasul dan pada saat yang sama beliau sebagai kepala negara, yang kemudian sunnah ini dilanjutkan oleh Khulafa Rasyidin, yaitu dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, di mana Rasul juga pernah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafa Rasyidin, kan begitu. Alaikum bisunnati, wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para Khulafa Rasyidin. Nah, kalau kita bicara apa yang disebut Rasulullah sebagai khulafa, ini merupakan jamak dari khalifah, khalifatun, khalifatan, khulafa. Ya, kalau kita bicara khalifah, hanya kekebalan negara dalam sebuah sistem yang disebut sebagai khilafah. Tidak bisa dipisahkan. Imam ya merupakan pemimpin negara tertinggi satu. Memang istilahnya berbeda-beda. Ada yang menyebut Amirul Mukminin, ada yang menyebut Al-Imamul A'zam, atau ada yang menyebut khalifah. Dan ini merupakan bukti bahwa Islam tidak bisa dipisahkan dengan negara. Dan memang kaidah sangat mendukung hal itu. Dan kita sudah hafal kaidah semuanya. Ya, ma la yatimul wajibu illa bi fa wajib. Kita bisa pastikan syariat Allah yang mulia ini tidak akan bisa diterapkan kecuali dengan adanya negara itu. Maka negara itu wajib ada. Wajib ada dalam rangka menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Oleh karena itu, hafizlah, tinggalkan kapitalisme, tinggalkan komunisme, sosialisme, dan semua isme-isme yang bertentangan dengan Islam, dengan kata lain itu sebuah tauhid. Dan Allah perintahkan kita untuk mengkufuri tauhid, wa ma umiru illa dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk mengkufuri tauhid itu. Oleh karena itu, hafizlah, sebagai bentuk kekufuran kita terhadap tauhid, maka kita harus berjuang untuk menegakkan khilafah Islamiyah agar syariat Islam bisa diterapkan di muka bumi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.